Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. 1 Chapter 167, aku yang bertujuan untuk menjadi kekuatan di balik bayang-bayang aku sambil berpikir pada saat terbang di badai salju dengan menggunakan sayap dari slime. Baru saja selesai pertempuranku dengan Maximilian. Ketika aku melemparkan IAM Atomic Rain di camp, tiba-tiba aku berpikir, apakah ini benar yang terbaik? Apakah ini kekuatan di balik bayang-bayang yang aku inginkan? Aku mengingat gerakan-gerakan kekuatan di balik bayang-bayang yang berperan sebagai seorang figuran di masa lalu. Aku mengira telah memainkan perang sebagai kekuatan di balik bayang-bayang. Seharusnya begitu. Tapi mengapa? Aku merasa ada sesuatu yang kurang. Apa sebenarnya yang kurang? Atau mungkin itu terselip di suatu tempat? Tidak, itu tidak mungkin. Apakah ini salah satu kebiasaan semua orang? Aku tidak tahu penyebabnya. Tetapi hanya ada satu hal yang membuatku merasakan rasa tidak jelas ini, dan itu menyebabkanku merasa ada yang kurang. Pertama-tama, aku bertanya-tanya bagaimana aku yang dulu, aku yang di kehidupan sebelumnya, aku ingin menjadi kekuatan di balik bayang-bayang seperti apakah itu. Aku mencoba merenungkan hal itu. Dan aku mengerti sesuatu. Menjadi seperti apapun tidak masalah. Aku akan menjadi seperti kekuatan di balik bayang-bayang dan kekuatan di balik bayang-bayang itu seperti apapun, itu tidak masalah. Jadi aku tidak punya tujuan menjadi kekuatan di balik bayangan-bayang yang jelas. Tidak ada orang yang bertujuan untuk menjadi kekuatan di balik bayang-bayang. Itu hanya bertindak seperti kekuatan di balik bayang-bayang saja. Mungkin inilah penyebab pemikiranku bahwa ada yang kurang yang kurasakan ini. Apakah tidak apa-apa untuk tetap seperti ini? Apakah perasaan ini hanya sementara atau akankah ini akan bertahan selamanya? Aku bahkan tidak tahu itu. Tetapi dengan perasaan ini, aku tidak akan bisa menikmatinya walaupun aku akan menjadi kekuatan di balik bayang-bayang. Aku harus melakukan sesuatu. Atur dan pikirkan apa yang benar-benar penting bagi kekuatan di balik bayang-bayang. Membuang dekorasi tambahan dan mengidentifikasi dari kekuatan di balik bayang-bayang. Di sana, pasti ada jawabannya. Jadi aku akan menjadi seorang figuran. Untungnya bagiku bahwa kerajaan Oriana masih dalam kekacauan. Jadi aku berpikir dari sudut pandang seorang figuran. Eksistensi macam apakah kekuatan di balik bayang-bayang yang dilihat dari sudut pandang seorang figuran? Penampilan macam apa yang harus aku tunjukkan di sana? Dengan begitulah aku menggunakan kepalaku untuk berpikir setelah tidak kugunakan dalam waktu yang lama. Aku tidak menyadari itu mendekat karena aku memusatkan seluruh saraf otakku untuk berpikir. Dengan bunyi, splat, tiba-tiba sesuatu menempel di wajahku. Aku mengambil sesuatu dari wajah dan memiringkan kepalaku. Kertas, kurasa ini terlempar oleh badai salju sesuatu tertulis di sana. Aku membaca karakter kabur yang tertutupi salju sambil menelusuri dengan jariku. Perekrutan tentara kerajaan, anak-anak muda, berjuanglah untuk negara. Ini pekerjaan yang sederhana, hanya membunuh tentara musuh. Tanda seru. Bahkan orang yang tidak berpengalaman akan meraih kesuksesan, didukung dengan senior yang ramah. Sekarang kamu bisa bergabung dengan tugas yang menantang. Bahkan ada orang yang menjadi komandan dalam waktu 3 hari saat bergabung. Tanda tanya. Gaji dimulai dari nol sejak awal dan menjadi kaya bukanlah mimpi. Karena impian dan penghargaan sangat berharga. Perkumpulan pahlawan masa depan. Kami memiliki tes bakat dan akan ditugaskan ke unit terbaik yang dapat memanfaatkan bakatmu sebaik mungkin. Aku mengambil selembar kertas dan berhenti. Ini dia. Chapter 168, Pasukan Kaya Raya 5. Aku melakukan tes bakat sebagai prajurit di luar ibu kota dan diikuti oleh sekitar 10.000 orang. Langit berwarna biru dan sudah lama tidak ada awan di sana. Salju yang jatuh di dataran bersinar berwarna putih. Ada sekitar 100 pria yang terlihat miskin yang sedang berkumpul. Aku menyamar sebagai seorang pemuda yang sangat biasa dan berkumpul untuk membela negara. Hehehe, apakah kamu sudah mendengar tentang hal itu? Tampaknya kita bisa menjadi komandan dalam 3 hari. Aku telah berhenti dari pekerjaanku dan datang ke sini. Ya, itu juga mengatakan bahwa menjadi kaya raya bukan hanya sekedar mimpi. Aku juga datang karena mereka mengatakan itu. Bahkan orang yang tidak berpengalaman pun bisa melakukan pekerjaan yang besar. Aku datang ke sini karena ingin membeli kembali istriku.
Di sekitar sini, kurang lebih seperti itulah yang para om-om miskin ini bicarakan dengan penuh semangat yang tinggi. Pada titik ini kita tahu ada tanda-tandanya untuk tempat kerja yang indah penuh dengan mimpi dan harapan. 6. Selamat datang para prajurit pemberani sang pembela negara. Suara seorang pria yang muncul dengan kepala botak dan berbadan gemuk yang tampak seperti babi. Dia mengenakan kostum yang berkibar dan mengenakan senyum yang mencurigakan. Si botak berbicara dengan nada yang keras. Namaku adalah Sulfikano. Aku teramat sangat senang para prajurit pemberani yang bersemangat tinggi seperti kalian berkumpul di sini. Tanda seru. Dan langsung saja, kami akan memberikan kalian tes bakat. Ini diperlukan untuk menempatkan kalian, di mana tempat yang paling cocok untuk kalian. Dan kemudian tentara buruk rupa muncul dari balik si botak itu. Bagaimanapun aku memandangnya, itu bukanlah tentara biasa, kan? Oi, Sulfikano-san. Aku adalah Quinton, mantan tentara bayaran. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan sebelum tes bakat. Apakah kami menjadi seorang prajurit dari negaramu? Bagus, Quinton-san, yang terlihat seperti pegulat pro berwajah seram dan mantan tentara bayaran, mengetahui apa yang ingin kutanyakan. Tapi rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Pertanyaan itu sangat benar. Tetapi aku ingin kamu tidak perlu khawatir. Aku merekrut kalian atas permintaan para bangsawan yang terhormat. Lihatlah, ini adalah buktinya. 7 sertifikat yang dikeluarkan oleh Sulfikano diterima oleh Quinton dan diperiksa. Oh, ini terdapat segel dari bangsawan besar. Jika ada ini dan mengikuti arahan Sulfikano-san, menjadi kaya raya sudah tidak diragukan lagi. Quinton berkata begitu keras, dan mengembalikan sertifikat itu Sulfikano tanpa menunjukkannya kepada semua orang. Apa itu benar? Lelaki yang berpenampilan seperti tentara bayaran telah mengatakan begitu, tampak itu tidak salah lagi. Asyik, menjual lahanku merupakan keputusan yang tepat. Oh, aku bisa membeli kembali istriku yang cantik. Suara berisik itu keluar dari para om-om itu. Fumu, jadi begitu. Ini mungkin sebuah pola yang mengatakan menjadi kaya bukanlah mimpi. Punya mimpi itu merupakan hal yang baik. Baiklah, para prajurit sekalian lakukanlah tes bakat. Merupakan suatu kehormatan untuk kalian bahwa penguji kalian adalah keturunan bangsawan yang agung Goldo Kinmeki. Oh, dan lingkungan di sekitarku menjadi lebih meriah. Ada seorang lelaki ksatria berambut pirang yang tampan dan mengenakan baju besi berwarna emas. 8. Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi mungkin itu adalah perasaanku saja. Luar biasa, itu terbuat dari emas, tetapi siapa dia? Aku tidak tahu, tapi aku merasakan aura keagungannya. Sepertinya dia sudah menjadi kaya raya. Tidak mungkin kan dia dari keluarga kerajaan. Aku sudah bisa melihat kebangkitan putra keempat dari seorang petani miskin. Itu memang benar-benar terlihat seperti orang yang agung, dan mungkin saja memang dia benar keluarga kerajaan. Ya itu pasti benar. Sekarang, aku adalah Goldo Kinmeki. Walaupun terlihat seperti ini aku adalah ksatria sungguhan lakukan tes bakat satu per satu. Bertarunglah denganku dan anggap aku sebagai mangsamu. Pertama-tama, baiklah, dimulai darimu, tadi kamu bilang namamu Quinton kan dariku. Dengan melihat saja aku sudah tahu bahwa kamu cukup kuat kamu juga. Keduanya berada dalam posisi kuda-kuda memegang gagang pedang mirip seperti yang ada di film. Keduanya terlihat seperti seorang ahli pedang. Lalu pedang mereka saling bertabrakan. 9 rasanya seperti adegan film action dan menggunakan banyak gerakan yang sia-sia, dengan penekanan agar enak untuk dilihat. Jika kamu ingin menambahkan efek suara kling-kling-kling. Duar, baki, 2 kurang lebih begitu. Oh, luar biasa, kerennya. Itulah sorakan terbanyak yang muncul pada hari ini. Tetapi jika kamu adalah seorang ahli pedang, kamu pasti dapat melakukan sesuatu seperti ini, itu hanya terlihat mencolok saja. Rasanya seperti mereka tidak bertarung dengan serius. Tidak, seorang figuran tidak boleh menyadarinya. Keduanya menabrak salju dengan kekuatan sihir dan membuat ledakan mencolok dan menyingkirkan pedang mereka. Quinton, seperti yang kukira, kamu kuat. Kamu juga. Baiklah, mari kita minta Quinton bertindak sebagai fasilitator untuk para pendatang baru. Apakah ada yang keberatan? Sepertinya tidak ada yang keberatan. Meskipun ada beberapa ahli pedang lainnya, tapi tidak ada orang yang mungkin akan 10 menang melawan Quinton.
Untuk saat ini, nanti aku akan bertindak seperti seorang figuran yang akan menjilat kepada Quinton-san. Oh ya, Quinton, aku juga akan menjadikanmu komandan untuk para pendatang baru. Apa kamu bilang? Mungkinkah bisa menjadi komandan pada hari pertama? Goldo dan Quinton mengatakan itu seperti artis yang ada di teater. Itu benar, karena ini adalah unit yang luar biasa sehingga orang-orang yang melakukan yang terbaik akan dihargai. Luar biasa, ini bukan hanya aku tetapi juga orang lain mempunyai kesempatan yang sama kan? Tanda seru. Tentu saja, jika kamu mendengar apa yang dikatakan komandan, kamu memiliki kesempatan yang sama. Aku masih bisa dipromosikan lagi. Setelah 1 bulan, aku akan menjadi kaya raya. Baiklah, mari kita lanjutkan tes bakatnya. Mungkin saja kita akan memiliki komandan tim kedua hari ini. Pertukaran kata-kata antara mereka berdua sudah membuat semangat orang yang ada di sini mencapai level maksimal. 11 Dengan demikian, tes bakat berlanjut. Chapter 169, mimpi mereka berdua di dalam tenda diterangi oleh cahaya lampu. Goldo Kinmeki minum sake sendirian. Tes bakat telah berakhir dan matahari sudah terbenam. Di luar pesta diadakan untuk para pendatang baru. Tanpa mengetahui bahwa itu akan menjadi perjamuan terakhir mereka, lezatnya. Dengan cairan kuning yang memasuki mulutnya, Goldo menghela napas. Yang dia minum sekarang adalah produk baru yang sangat populer dan sake itu disebut dengan whisky. Ini adalah produk yang sepenuhnya dibuat oleh Mitsugoshi Co., yang telah berkembang lebih jauh dengan menambahkan bisnis skala besar di bawah naungannya. Informasi tersebut telah tersebar luas bahkan sebelum diluncurkan, dan Goldo yang berpengetahuan luas juga tertarik akan hal itu. Tapi Goldo adalah seorang budak. Dia tidak bisa membeli sake mahal secara bebas. Untuknya yang harus menyerah di tengah jalan, tuannya Sulfikano membelinya sambil mengobrol dengannya, dan Sulfikano menyesap whisky sedikit dan langsung memuntahkannya. Kadarnya sepertinya terlalu tinggi untuknya. Itu sebabnya Goldo bisa mendapatkan whisky secara gratis. 12 Walaupun penilaian Goldo untuk Sulfikano adalah yang terburuk tetapi dengan hanya membeli whisky ini dia menjadi sedikit lebih baik. Capteri emas tua itu tidak akan tahu bahwa peluncuran perdana berharga lebih dari 10 kali lipat dari harga yang diedarkan. Goldo mengeluarkan sepotong resume sambil meminum whisky. Karir seorang remaja laki-laki ditulis di sana. Sid Kagenou, apakah kamu dari kerajaan Midgar? Ketika dia melakukan tes bakat menggunakan pedang bersamanya dalam tes bakat di siang hari, Goldo merasakan sesuatu yang pernah dirasakan sebelumnya. Ujian itu sendiri berakhir dalam beberapa detik. Goldo membanting Sid dan dia keluar sebagai pemenang. Seharusnya dia adalah remaja lelaki normal dari manapun kamu melihatnya. Tapi ada sesuatu yang mengganggu Goldo. Goldo pintar melihat kemampuan pihak lain. Hanya ada satu orang di masa lalu yang tidak bisa dia lihat kemampuannya. Aku ingat apa yang kamu ingat. Pada saat itu, partnernya Quinton masuk ke dalam tenda. 13 Apakah pesta di luar sudah berakhir? Tidak, masih belum. Aku ingin mengingat wajah mereka yang akan mati besok itu benar. Wajah mereka berdua entah bagaimana tampak muram. Jadi, apa yang kamu ingat? Oh, ini tentang bocah itu. Goldo menyerahkan resume Sid ke Quinton. Sid Kagenou, ada apa dengan orang ini? Aku punya perasaan pernah bertemu dengannya ketika aku bertarung dalam tes bakat pada siang ini. Orang macam apa dia? Dia remaja normal dengan rambut hitam dan mata hitam. Ujiannya berakhir dalam sekejap. Jangan-jangan dia pria yang jatuh secara berlebihan itu. Benar, apakah kamu ingat? Oh, dia datang untuk menjilat padaku di pesta. Aku ingat dengannya meskipun aku tidak ingin mengingatnya. Ada apa dengan Sid itu? 14 Ini seperti dejavu. Aku ingat bahwa aku pikir aku pernah bertarung dengannya di suatu tempat. Itu terasa seperti, saat ketika aku bertarung dengan Jimina Seinen. Jimina, kau bilang. Mata Quinton langsung menajam. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah salah kutafsirkan kekuatannya. Aku masih ingat hari itu, naga emas abadi, untuk pertama kalinya dikalahkan. Dan Goldo menggelengkan kepalanya. Tapi itu pasti hanya perasaanku saja. Seharusnya tidak banyak pria seperti Jimina, dan perasaan dejavu itu hanya datang sesaat saja. Yah, itu benar juga. Jimina tidak mungkin berada di tempat seperti ini. Pria itu, luar biasa. Sampai sekarang aku masih ingat kekalahanku.
Roda takdir kami telah menyimpang setelah kita kalah darinya. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak mau mengakuinya. Aku tidak bisa bergerak maju sebelum mengalahkannya. Tanda seru. Aku setuju. Tapi Jimina kemungkinan besar adalah si Shadow itu. Sepertinya begitu. Kalau dia adalah Shadow, sepertinya mustahil mengalahkannya. 15. Ya, kalau itu Shadow, jelas mustahil dia adalah keberadaan yang bisa mengalahkan Beatrix dan Iris itu. Mereka memang belum pernah melihat pertempuran mereka berdua secara langsung, tetapi mereka bisa membayangkannya bahwa mereka tidak bisa mengalahkan mereka berdua. Hidup itu sungguh berat ya. Iya, Mereka berdua menghela nafas tanpa berkata apa-apa. Jadi, bagaimana rencananya dengan mereka? Goldo bertanya pada Quinton. Jumlah pendatang baru adalah 100 orang. Kira-kira 5 orang dari mereka dapat digunakan. Kelima orang ini akan menjadi budak ketika rencananya telah selesai, sisanya. Kita tidak bisa menggunakan sisanya. Kita akan meninggalkannya, seperti yang telah direncanakan. Jadi begitu ya, tidak ada perubahan dalam rencananya. Ya, Sulfikano yang akan melakukannya. Memang berisiko cukup tinggi, tetapi jika ceritanya benar, hal itu layak untuk dilakukan. Jika kita berhasil, kemungkinan kita bisa bebas. 16 Jadi, apakah kita akan menyerang kastil bangsawan yang telah mengkhianati kerajaan di malam hari? Ya, itu adalah Pangeran Ragita. Tampaknya pangeran merampok harta yang sangat besar ketika mengkhianati kerajaan. Kerajaan berusaha untuk merebutnya kembali, tetapi ada jarak dari ibu kota untuk sampai ke sana. Itu akan memakan waktu cukup lama. Kami akan menyerang pada malam hari saat Pangeran Ragita lengah, mencuri harta dan melarikan diri dari negara itu. Rencana seperti itu, tidak bisa dilakukan selain masa perang. Itu cara yang menjijikan, seperti Sulfikano sekali. Tetapi risikonya masih terlalu tinggi. Meskipun itu adalah kastil kecil, setidaknya akan ada 500 prajurit di sana. Kami hanya ada 100 orang. Itu sebabnya kami menyerang di malam hari dan menggunakan pion-pion itu untuk ditinggalkan. Kita hanya harus membawa keluar hartanya sementara pion-pion kita tinggalkan untuk mengamuk. Kita tidak perlu menang. Tapi, pion-pion yang ditinggalkan itu akan mati aku tahu. Tapi kita adalah budak, kita hanya harus patuh. Tidak ada cara lain agar kita bisa bebas, hanya inilah caranya. Quinton menggeramkan suaranya dan mengetuk meja. Maaf, aku mengatakan sesuatu yang tak perlu. Kita hanya bisa patuh. Menyelesaikan operasinya, mendapatkan kebebasan, dan semuanya berakhir. 17 Goldo menghela nafas seperti dia telah menyerah. Kesunyian yang tenggelam di suatu tempat mengalir di antara mereka berdua. Mereka bisa mendengar suara pesta di luar walaupun mereka tidak ingin mendengarnya. Hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Aku percaya bahwa aku bisa melakukannya sedikit lebih baik lagi. Itu benar Quinton. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu sudah bebas? Apa yang aku lakukan? Aku akan kembali lagi ke arena untuk mendapatkan uang. Begitukah? Aku sedang berpikir untuk kembali ke pedesaan. Kembali ke pedesaan dan membuka dojo-dojo. Kamu, Quinton menatap wajah Goldo secara keseluruhan. Sekarang sudah waktunya kita melihat kenyataan dan keterbatasan kita. Meskipun terlihat seperti ini, aku telah mengincar posisi teratas. Aku percaya bahwa suatu hari aku akan berhasil sampai ke puncak jika aku tidak kalah. Tapi itu mustahil bagiku, Goldo. Jadi kamu, selama ini agar tidak kalah. Goldo tersenyum sedih dengan mata tertunduk. Ada sesuatu yang tersisa untukku juga. Itu adalah kemampuan mataku untuk melihat kemampuan orang lain. Aku 18 pikir itu merupakan hal yang baik. Kali ini aku berpikir untuk membesarkan orang dengan mataku ini. Aku akan menyaksikan dan membuka jalan pada bakat muridku. Itu tidak buruk, bukan? Ya, tidak buruk. Quinton tersenyum dengan lembut. Suatu hari, aku akan membesarkan seorang murid dan melampaui Shadow itu. Aku mempercayakan pada muridku tentang mimpiku yang tidak bisa aku dapatkan. Jadi, Quinton. Apakah kamu tidak ingin ikut bersamaku? Goldo menggaruk pipinya dan tersenyum malu. Quinton tertawa. Berikan aku sake. Goldo menuangkan whisky kuning ke dalam cangkir minum dan menyerahkannya kepada Quinton. Quinton meminum semuanya sekaligus. Goho. Dia tersedak. Ini sake yang kuat. Ini pertama kalinya aku mencoba yang seperti ini. Whisky adalah sake.
Tampaknya ini adalah cara baru untuk membuat sesuatu yang disebut destilasi. Enak kan? 19 Quinton menjulurkan cangkir itu secara perlahan. Goldo menuangkan whisky ke sana, dan Quinton minum secara perlahan-lahan, mencicipinya dengan lidahnya. Lezatnya karena ini adalah sake yang mahal. Kalau begitu, aku akan bekerja demi sake ini. Baiklah di dojo nanti. Aku ingin tahu apakah aku akan berada dalam posisi untuk mengajar orang. Itu adalah hal yang lucu. Tenda yang diisi dengan 2 orang itu menyala sampai larut malam. 20 Chapter 170, mempertimbangkan pergantian figuran. Aku merasakan kehadiran pagi yang baru dan keluar dari tenda. Sisa-sisa pesta semalam masih tersisa. Aku tidak berpikir bahwa akan ada pesta selamat datang. Aku bisa minum sake dan makan daging sepuasnya. Semua orang sangat bersemangat maksimum. Aku secara diam-diam menjilat kepada Quinton. Apa kau sudah bangun, bocah? Oh, terima kasih. Aku menghentikan pekerjaanku dan berbicara dengan seorang osan yang telah menjual ladangnya dan keluar dari dalam tenda. Sepertinya misi akan dimulai hari ini. Tolong gunakan perlengkapanmu dengan benar. Oh, itu benar juga. Dalam kalimat pertama dengan melampirkan "oh", itu akan membuatnya terlihat seperti figuran yang sesungguhnya. Sebenarnya, kemarin, box perlengkapan yang berisi tombak dan armor diberikan kepada mereka yang tidak memilikinya. Semuanya adalah barang bekas. Yah, mau bagaimana lagi? 21 armor kulit itu ringan dan tipis dan mudah untuk bergerak. Bagiku itu hanyalah pengganggu, tetapi aku ingin tahu, apakah ini bisa melindungi orang yang memakainya. Aku meragukan hal itu. Tombaknya adalah tombak biasa, tidak seperti pedang yang membutuhkan keterampilan. Siapapun bisa melakukannya jika hanya menusukkannya. Sebenarnya ini adalah senjata terfavorit dan sepertinya sedikit mirip prajurit sungguhan. Dengan bunyi gemerisik, aku yang telah dilengkapi dengan armor kulit dan tombak biasa, fufufu, tidak peduli siapapun yang melihatnya, aku adalah seorang figuran dari pasukan prajurit. Kamu terlihat cocok memakainya. Oh, tidak mungkin, lakukanlah yang terbaik, bocah. Oh, terima kasih. Kalimat-kalimat itu dikeluarkan dari pria yang menjual lahannya dan pria yang mencari istri berkualitas. Mereka memakai perlengkapan yang sama denganku, tetapi mereka lebih mirip bandit daripada prajurit. Aku terkejut saat mereka bilang perlengkapan ini kuat. Yah, kalau itu menjadi berbahaya, kami akan melindungimu, jadi santai saja. Jika nanti kita akan berangkat, biarkan aku yang membawa barang bawaanmu. Walaupun terlihat seperti ini, aku adalah orang terkuat di desa. 22 Jika ada apa-apa beritahu aku pernah menghajar babi hutan dengan tangan kosong. Para om-om yang sedang pamer akan kekuatannya. Telah diputuskan kemarin bahwa itu adalah om-om yang ketat tapi baik yang tampaknya bertindak sebagai pemimpin regu yang berisi 4 orang termasuk aku. Oh, terima kasih. Terima kasih atas pengertiannya. Oh, benar. Sebenarnya bahuku sedikit kaku. Bahkan, aku tahu dengan sekilas pandang bahwa bahunya sedikit lamban dan kaku. Aku pandai memijat. Aku bangga dengan pengetahuanku tentang tubuh manusia. Aku mengerti cara menghancurkannya, dan aku juga tahu bagaimana menyembuhkannya. Aku menyentuh pundak pria yang duduk itu untuk memeriksa tulang dan ototnya. Penyebabnya adalah otot-otot di sekitar bisepnya yang kaku dan tulang belakang yang tergeser. Aku menggunakan lenganku untuk menggerakkan tulang dan melemaskan otot-ototnya. Karena ada batas jika hanya melakukan ini, aku menyuntikkan kekuatan sihir secara diam-diam, dan selanjutnya melonggarkan pelepasan otot-ototnya dan menyesuaikan tulang belakangnya. Yosh, sempurna. Luar biasa. Bahuku ringan seperti bulu. Oh, apa-apaan ini? 23 Seorang om-om memutar bahunya dengan bunyi, bungbung, dengan senyum yang lebar. Hebat kan? Itu adalah eksperimen yang telah kulakukan dengan Nechan dan rombongan Alpha dan yang lainnya. Oh, serius? Sebenarnya leherku juga sakit. Aku juga merasakan sakit di pinggul belakangan ini, bisakah aku minta tolong? Oh, serahkan padaku. Aku juga melakukan perawatan kepada kedua om-om lainnya. Ini mungkin keterampilan yang bagus sebagai ahli fisika atau pijat atau bahkan dokter. Kekuatan di balik bayang-bayang juga harus tahu dengan obat-obatan. Luar biasa. Rasanya seperti aku bisa terbang di langit. Rasanya aku bahkan bisa berhadapan langsung dengan 100 orang sekaligus.
Syukurlah mereka senang. Manusia dikatakan adalah makhluk hidup yang merasakan sukacita saat seseorang juga bahagia. Sukacita itu menular. Begitu ya, sebenarnya aku ingin kesenangan secara langsung. Kalian, waktunya berangkat. Kemas barang-barangmu dan berbarislah. Quinton memberi perintah. Dan konvoi kami dimulai. 24. Pada siang hari, aku beristirahat selama 1 jam, dan sisa hari itu digunakan untuk berjalan. Dibandingkan dengan orang Jepang modern, mereka semua kuat secara fisik, tetapi ini masih terlalu sulit bagi mereka. Pada awalnya aku pikir ini merupakan hal yang baik karena ada pesta penyambutannya, tetapi sejak hari pertama sudah begini, sebenarnya ini cukup hitam. Tidak, seorang figuran harus tetap berjalan tanpa berpikir. Mengalir mengikuti arus tanpa melakukan perlawanan, itu adalah jalan hidup seorang figuran. Namun, aku bisa melihat wajah kelelahan di sekitarku. Hari sudah mulai gelap dan sepertinya akan masuk ke dalam hutan, tidak akan mengherankan jika ada yang akan berhenti sebentar lagi. Mungkin kami sudah berjalan lebih dari 50 km. Alasannya mengapa belum ada yang berhenti atau menyerah sejauh ini, mungkin karena pasukan ini memiliki semangat yang tinggi. Menghasilkan banyak uang, pesta penyambutan tadi malam dan hal-hal lainnya. Mereka belum pernah dilatih dengan benar, mau dilihat dari manapun ini adalah pasukan yang dikumpulkan secara dadakan, tetapi jika hanya ada satu poin yang bagus, itu adalah semangat mereka. 25 Tetapi bahkan dengan semangat yang tinggi, tubuh memiliki batasan. Penting untuk termotivasi dalam segala hal, tetapi jika hanya motivasi saja, itu takkan cukup. Ketika aku memikirkan hal itu, pasukan berhenti. Jangan membuat api dan membuat suara keras di sini. Goldo memberikan instruksi dan berjalan pergi lagi. Sangat menyenangkan melihat bulan bersinar malam ini. Cahaya datang dari celah-celah pohon. Kami berjalan melewati hutan sebentar, mengandalkan sedikit pencahayaan. Beristirahat sejenak di sini. Semua orang duduk seperti akan jatuh dan bernafas lega. Tapi jangan membuat suara keras. Bahasa isyarat juga dilarang. Jangan gunakan api juga. Goldo-san, tapi jika kita tidak menggunakan api, maka makan. Tidak ada makanan malam ini. Ini dekat dengan kastil Pangeran Ragita. Menunggu para penjaga di kastil tidur dan menyerang di malam hari. Semua orang tidak berbicara, tetapi udara yang penuh ketegangan ditransmisikan. 26 Jangan khawatir. Aku tahu kalian gelisah, tapi ini adalah pertarungan yang bisa dimenangkan. Goldo tertawa untuk meyakinkan semua orang dan mulai berbicara tentang rincian operasinya. 27 Chapter 171, 3 Omom Strategi Goldo adalah, dari awal kami berpisah menjadi dua kekuatan, yang pertama bertanggung jawab atas pengalihan sementara, yang kedua memiliki misi untuk menangkap Pangeran Ragita dan memaksanya untuk menyerah. Tim kedua terdiri dari sekitar 10 elit, termasuk Goldo dan Quinton. Sisanya dimasukkan dalam tim utama. Tugas kami adalah menciptakan kekacauan dan mengulur waktu. Selama ada cukup waktu, tim kedua bisa memenangkan pertarungan ini untuk kami. Atau setidaknya memang seharusnya begitu. Kami punya peta kota berkat kelalaian musuh, jadi pertempuran harus berakhir dengan cepat. Hanya ada sekitar 100 tentara musuh sehingga pertempuran tidak harus menjadi sangat panas. Mereka mengatakan berulang kali kepada kami untuk meyakinkan kami bahwa itu adalah kebenaran. Jika kami memenangkan pertempuran ini, sepertinya kita akan menjadi pahlawan. Dikatakan bahwa Pangeran Ragita telah mencuri beberapa senjata rahasia setelah mengkhianati kerajaan. Jika senjata jatuh ke tangan fraksi Doom, seluruh faksi kerajaan akan dalam kesulitan. Tugas tim rahasia adalah juga untuk melindungi senjata rahasia itu. Saat kami menyelesaikan misi dan mendapatkan kembali senjata rahasia adalah saat ketika kami menjadi pahlawan bagi 28 fraksi kerjaan. Itu sebabnya Goldo memberi pasukan kami nama baru setelah beberapa diskusi. Sumpah Mawar Hitam ini menjadi nama resmi pasukan kami. Hitam yang berarti serangan malam hari, dan simbol kebangkitan Oriana. Mulai besok dan seterusnya kita akan menjadi legenda yang dikenal sebagai Sumpah Mawar Hitam. Sepertinya begitu. Meskipun kami tidak begitu jelas tentang bagian itu, kami pikir nama itu cukup keren untuk kami. Karena itu kelelahan kami terhanyut. Semua orang merasa segar dan penuh energi. Mata kami penuh tekad. Baik tim pengulur waktu dan tim rahasia mendekati kota.
Suara langkah kaki kami di salju bergema sepanjang malam yang sunyi. Ketiga orang omom itu terlihat sangat serius. Menyadari bahwa aku sedang melihat mereka, mereka tertawa tanpa rasa takut. Semangat pasukan kami sangat tinggi. Karena itu, rasanya kemenangan kami pasti. Meskipun kekuatan tempur kami adalah 0 saat kami mendekati kastil Pangeran Ragita, aku menggunakan kekuatan sihirku untuk secara diam-diam mencari tahu. Yang mengejutkanku, situasi kami sangat buruk. Ada lebih dari 500 musuh di kastil. 29 ini berita buruk, jumlah musuh lebih dari 500. Goldo mengatakan hanya ada sekitar 100 tentara musuh. Mungkin ada kesalahan. Kami pasti akan kalah. Apa yang akan dilakukan oleh karakter figuran dalam situasi ini? Aku memandangi ketiga omom itu. Haruskah aku menatap kastil dengan tegas seperti yang mereka lakukan? Tidak, seharusnya tidak seperti itu. Itulah yang harus dilakukan oleh karakter figuran. Namun, aku harus mempertimbangkan apa yang harus dilakukan sebagai kekuatan dalam bayang-bayang. Mempertimbangkan seluruh situasi dari perspektif kekuatan dalam bayang-bayang, setiap sisi konflik dapat disebut karakter dalam sebuah cerita, tetapi karakter figuran hanya berlaku seperti penonton. Dengan kata lain, teoriku adalah bahwa keberadaanku sebagai kekuatan dalam bayangan akan lebih mengejutkan secara pasti di mata figuran, jadi aku memutuskan untuk memainkan karakter figuran sampai akhir. Apakah itu hal yang benar? Aku masih tidak tahu, tetapi keberadaan kekuatan dalam bayang-bayang akan semakin jelas mulai sekarang. 30 mempertimbangkan ini, aku akan bermain sebagai karakter figuran untuk menantang pertempuran. Aku akan menerima jawabannya saat berperang melawan musuh. Tersembunyi dalam kegelapan, kami berjalan menuju kota untuk sementara waktu. Itu adalah kastil kecil. Jika hanya ada 100 musuh, kami akan menang dan berjemur dengan momentum pada saat menyerang mereka dengan kejutan. Dengan kata lain, kami memiliki sedikit atau tidak ada sama sekali kesempatan untuk menang. Dalam situasi ini, apa yang akan dilakukan oleh karakter figuran? Apa yang akan dilakukan oleh kekuatan dalam bayangan? Adapun karakter figuran seperti kami, pertempuran akan segera dimulai saat pengkhianat membuka gerbang kota. Bisa dikatakan bahwa serangan yang diluncurkan oleh Sumpah Mawar Hitam berhasil. Kami bergegas ke kota, seperti longsoran salju, dan menindas tentara yang sepenuhnya adalah musuh. Kami membunuh para prajurit di sekitar gerbang kota dan kemudian menuju ke pusat kota. Musuh, serangan musuh. Tanda seru. 31 mengandalkan keunggulan jumlah kami, prajurit musuh dengan hanya 2 atau 3 orang dengan mudah dihancurkan. Haha, untungnya, aku berhenti dari pekerjaanku. Aku sangat kuat. Ora, lebih nyaman daripada bertani. Ora, aku sangat kuat. Istriku saat ini sedang menungguku untuk dibeli. Karena para omom sedang mengamuk, tanpa sadar aku mendekati garis depan selama apa yang disebut pertempuran antara pasukan, sekali satu pihak memiliki keuntungan, pihak lain akan kewalahan. Sangat sulit untuk melawan satu pasukan dan mengguncang moralnya dengan kekuatan individu, tidak termasuk beberapa ahli pedang sihir. Berkat serangan kejutan yang sukses, semangat kami meningkat, yang membuat para pemula baru kami bertarung dengan kekuatan penuh, karena mereka tidak memiliki pelatihan profesional dan berjuang berdasarkan moral saja. Melihat momentum kami membuatku percaya hanya sesaat, bahwa kami bisa berhasil. Tapi pikiran itu hanya muncul sesaat. Aku merasa bahwa bagian depan musuh akhirnya berkumpul. Mungkin kita harus lebih berhati-hati. 32 merasakan kekuatan musuh di depan kami, aku mencoba menasihati mereka, tapi... Haha, ora, tidak ada yang mendengarkanku. Dengan cara ini, pasukan kami membanjiri alun-alun pusat kota, di mana mereka dikelilingi oleh pasukan musuh dengan perspektif yang sama sekali baru. Ini akhir kalian, hama. Sekarang, meja telah diputar balik, musuh lebih unggul dalam semua aspek. Jumlah musuh dan kemampuan mereka jauh di atas kami. Bahkan jika momentum kami kuat, momentum selalu akan akhirnya mati kapan saja, dan ini harusnya momen itu. Haha, kami adalah Sumpah Mawar Hitam. Ora, beri jalan bagi para pahlawan. Ora, serang. Benarkah? 3 omom itu telah bergegas membuat jalan, diikuti oleh yang lain. Begitulah awal pertarungan yang sebenarnya.
33 Chapter 172, Sumpah Mawar Hitam. Sumpah Mawar Hitam mengudara seolah-olah kami akan menghancurkan barisan depan musuh dan menerobos pertahanan mereka. Jika ini terjadi di dunia asalku, alih-alih kemungkinan kami akan sukses pasti akan terjadi. Pasukan kami dari Sumpah Mawar Hitam, yang dipimpin oleh 3 Om-Om memiliki momentum yang sangat besar. Tapi itu bukan duniaku yang asli. Sayangnya bagi kami, dunia ini memiliki sesuatu yang tidak masuk akal. Itu benar, ahli pedang sihir. Haha, oh. Apa yang salah dengan kalian? Ora, apa? Kau menghentikan tombakku. Ora, oh. Aku ditekan. Para ahli pedang sihir yang diposisikan di depan 3 Om-Om benar-benar membunuh momentum kami. Orang biasa tidak mungkin menang melawan ahli pedang sihir. Ini adalah akal sehat yang diketahui semua orang di sini. Hanya ahli pedang sihir yang bisa bertarung satu sama lain. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak ada ahli pedang sihir di tim tipuan. Ahli pedang sihir semuanya ditugaskan ke tim 34 rahasia. Setelah 3 pemimpin dihentikan, semua orang segera mengikuti jejak mereka. Momentum dari Sumpah Mawar Hitam benar-benar berhenti di jalurnya. Untuk pasukan yang terdiri dari orang awam seperti kami, hanya akan ada satu akhir jika momentum kita menghilang. Kepung dan hancurkan mereka. Komandan tentara musuh memberi perintah, suaranya bergema melalui medan perang. Pembantaian akan segera dimulai. Tentara musuh, dibagi menjadi sisi kiri dan kanan, berbaris untuk mengelilingi Sumpah Mawar Hitam, yang masuk jauh ke alun-alun. Langsung ke titik, ini adalah akhirnya. Ini bukan sesuatu seperti bendera telah ditancapkan, tetapi situasi di mana kegagalan itu adalah hal yang pasti. Aku telah mempelajari strategi dan taktik militer. Meskipun aku terutama belajar tentang 1 vs 1 dan 1 vs banyak orang, aku juga belajar sedikit tentang banyak orang vs banyak orang. Bahkan dengan pengetahuan dangkal tentang strategi, aku dapat memahami situasi saat ini. Pasukan kecil dikelilingi oleh pasukan yang jauh lebih besar, tidak ada kesempatan bagi kami untuk menang atau melarikan diri. 35 sekarang, aku hanya bisa menunggu untuk ditebas. Kehidupan pendek karakter figuran akan segera berakhir. Ini adalah perang dari sudut pandang karakter figuran. Sial, kekuatan yang sungguh kuat, apakah ini ahli pedang sihir? Oh, ini perang sepihak. Aku tidak bisa melakukan apapun. Jika aku memiliki kekuatan lebih, maka... Ini adalah kenyataan untuk yang tidak kompeten. Bahkan jika karakter figuran melakukan yang terbaik di sini, endingnya tidak akan berubah. Ini adalah nasib karakter figuran. Itu terlalu tidak masuk akal, pikirku. Banyak karakter figuran yang selamat, tetapi aku merasa dicurangi. Dengan kata lain, jika aku menghilangkan hal yang tidak masuk akal ini, dapatkah aku menjadi kekuatan dalam bayang-bayang di mata karakter figuran? Jadi, mari kita coba segera. Ini juga merupakan tantangan bagiku. 36 itu adalah upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku menyembunyikan semua jejak keberadaanku, dan bersembunyi di Sumpah Mawar Hitam, melepaskan sihir halus ke langit malam. Karena nama tim, Sumpah Mawar Hitam, aku menggunakan pola mawar hitam. Gelombang sihir yang mengkhawatirkan telah menarik perhatian semua orang. Semua orang berhenti di jalurnya dan memandangi langit yang gelap. Tanda seru. Apa yang terjadi? Apa itu? Ada sesuatu di langit. Apakah benda itu sedikit lebih gelap dari langit? Mawar hitam yang luar biasa mekar di langit. Mawar hitam itu bersinar sedikit karena kekuatan magis, yang menunjukkan keberadaannya saat bermandikan cahaya bulan. Itu sangat indah sehingga semua orang bisa tersesat dalam keindahannya. Tetapi pada saat yang sama, semua orang merasakan tekanan yang sangat besar darinya. Mawar hitam, dalam dongeng, itu. Apakah itu, mawar hitam? 37 di Oriana, itu terkenal di Oriana, simbol kekaisaran. Mawar hitam, dalam legenda. Kelopak mawar hitam yang luar biasa secara bertahap diperluas. Kemudian tiba-tiba pecah berkeping-keping dan melayang ke tanah. Potongan-potongan mawar yang indah, jatuh ke tanah dan akhirnya mendarat di tangan kanan anggota Sumpah Mawar Hitam. Kelopak itu meninggalkan tanda hitam di tangan semua orang yang tampak seolah diukir langsung ke tangan mereka. Bentuk tanda hitam itu persis sepotong kelopak mawar yang indah. Apakah itu berarti, aku dipilih oleh Mawar Hitam? Aku bahkan tidak bisa melanjutkan pekerjaanku.
Aku melarikan diri ke Sunny dan meninggalkan yang di sana. Mengapa? Kenapa aku? Aku di sini untuk uang, bukan untuk negara. Aku sampah. Aku menggadaikan istriku. Ah, mawar hitam. Apakah kamu akan memberi kekuatan kepada orang sepertiku? Tanda hitam di tangan kanan mereka berkilat kuat seolah merespons kata-kata mereka. Momen berikutnya, kekuatan luar biasa terpancar dari sasaran. 38 apakah itu kekuatan mawar hitam? Jika orang sepertiku juga memenuhi syarat untuk bertarung. Kekuatan, aku akan berjuang untuk negaraku. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Mawar hitam, bisakah aku juga melakukan sesuatu untuk negaraku? Aku tahu. Jika begitu, seorang pecundang sepertiku memiliki kesempatan lagi untuk melakukan itu. Terima kasih banyak. Mereka semua mengangkat senjata di tangan kanan mereka pada saat yang sama. Sikap berani dan cantik adalah cara mereka membuat sumpah kepada Mawar Hitam. Bagaimana mungkin? Apakah itu benar-benar Mawar Hitam? Ekspresi ketakutan muncul di wajah prajurit Pangeran Ragita. Mawar Hitam adalah simbol Oriana keadilan. Haha, kami adalah sumpah Mawar Hitam. Atas nama Mawar Hitam kita harus memaksakan keadilan pada para pemberontak. 39 Chapter 173, Jangan mengambil panggungku. Setelah melepaskan kekuatan sihirku ke langit, aku ingin mencoba sesuatu yang baru, menggunakan kekuatan misterius untuk memperkuat para prajurit. Memenangkan pertempuran dengan bantuan kekuatan misterius adalah plot yang sangat umum dalam banyak cerita. Yakni, plot investigasi kekuatan misterius sambil mengajukan pertanyaan apa itu. Memperkuat para prajurit dari kejauhan juga merupakan ujian bagi kemampuanku. Pada awalnya, aku akan melepaskan kekuatan sihir ke udara dalam bentuk mawar hitam. Lalu aku akan menyebarkannya, dan menanamkan sihir ke prajurit dengan kelopak untuk sementara memperkuat mereka. Hingga saat ini, tidak ada masalah. Masalahnya adalah, tubuh prajurit itu tidak tahan kekuatan sihir yang begitu kuat, jika aku memasukkannya ke dalam tubuh mereka dengan tajam. Meskipun mereka bisa diperkuat, efeknya akan lemah. Efeknya tidak akan cukup untuk bertarung dengan ahli pedang sihir. Jadi, inilah ujiannya. Ketika kekuatan sihir memasuki tubuh mereka melalui kelopak, aku membuat garis sihir di tubuh mereka yang bisa menahan kekuatanku. Aku memperkuat semua orang di Sumpah Mawar Hitam, jadi aku harus memusatkan perhatian penuhku pada 40 operasi yang sangat tepat. Aku hampir berpikir bahwa otakku akan meledak. Singkatnya, aku bisa memperkuat tentara dari kejauhan, dan aku menamai skill boneka bayangan. Haha, sungguh kekuatan yang kuat. Aku membunuh 3 orang sekaligus. Ora, bisakah kau mengikuti kecepatanku? Huhuhu, siapa yang berani menghentikanku? Aku akan mengirimmu terbang ke dunia lain. Tanda seru. Sekarang setelah penguatanku, Sumpah Mawar Hitam mendapat momentum baru untuk menerobos. Sejumlah kecil prajurit yang dikelilingi, entah bagaimana telah menekan musuh, yang biasanya dianggap mustahil. Apa yang sedang terjadi? Cepat, hentikan mereka. Tidak peduli apa, kalian harus menghentikan mereka. Jika musuh menerobos pertahanan mereka sekarang, mereka akan dikalahkan. Jadi, jelas, ahli pedang sihir dikirim maju. Ini kamu lagi. Kamu telah memblokir tombakku. Kamu memiliki keterampilan yang luar biasa. 41 Seperti yang diharapkan, ketiga om-om dihentikan lagi, dan dilemparkan ke posisi yang tidak menguntungkan oleh ahli pedang sihir. Meskipun kedua belah pihak berada di tingkat kekuatan yang sama berkat peningkatanku, para om-om adalah amatir, dan ahli pedang sihir adalah prajurit profesional. Pada dasarnya, para om-om bukan tandingan ahli pedang sihir baik dalam keterampilan maupun pengalaman. Mereka ditakdirkan untuk gagal. Namun, itu tidak masalah. Sekarang, saatnya boneka bayangan bersinar. Aku mulai memanipulasi garis sihir yang tersebar di tubuh semua orang. Kemudian, apa ini? Kenapa tubuhku bergerak? Tanda tanya. Gerakan om-om berubah drastis. Aku meningkatkan keterampilan bertarung tombak mereka melalui manipulasi jarak jauh, yang membuat mereka lebih unggul dari para ahli pedang sihir dalam bertarung dengan tombak. Kenapa aku memblokir serangan dari sudut buta? Aku juga tidak bisa melihat musuh. Tidak masalah bahkan jika mereka tidak bisa melihat musuh dengan jelas. Mereka bisa menerima pukulan dari arah manapun. Tidak ada gunanya melarikan diri dariku. Kamu tidak bisa menghindari tombakku.
42 itu memiliki fungsi pelacakan otomatis yang dapat memprediksi tindakan musuh di masa depan. Ahli pedang sihir dikalahkan oleh para om-om dengan keterampilan yang meningkat berkat manipulasi jarak jauhku. Para ahli pedang itu pasti akan gagal. Ini adalah kekuatan luar biasa dari Sumpah Mawar Hitam. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini kekuatan dari Mawar Hitam? Hubungi kantor pusat di ibu kota. Mawar hitam muncul. Mawar hitam muncul. Setelah kami menembus pengepungannya, pasukan musuh segera runtuh. Sejak komandan mereka melarikan diri, dalam beberapa detik, Sumpah Mawar Hitam benar-benar menekan tentara musuh di alun-alun. Berhenti mengejar mereka, menempati kastil lebih dulu. Dengan kekuatan ini, kita bisa melakukannya. Segalanya mungkin bisa digunakan. Kemudian, Sumpah Mawar Hitam meledak ke kota dengan semangat tinggi ini. Sambil memikirkan pertempuran itu, aku mengikuti para om-om dan bertindak seperti gerombolan perusuh. 43 sulit untuk menggambarkan keterampilan baru. Itu bermasalah, atau tidak memuaskan, karena terdapat dua masalah. Pertama, itu benar-benar beban berat bagiku. Sejauh ini, aku bahkan belum pernah mencoba mengendalikan hampir 100 tentara dengan benang sihir. Menggunakan deteksi sihirku untuk memahami dan menguasai seluruh informasi medan perang sudah menjadi beban berat bagiku. Yang lebih buruk lagi adalah aku harus mengendalikan setiap aksi prajurit dengan menggunakan benang sihir pada saat yang sama. Hanya ada beberapa prajurit yang bisa aku fokuskan untuk mengendalikannya pada saat yang bersamaan. Sejujurnya, otakku terasa seperti akan meledak. Kedua, apa yang aku inginkan adalah permainan apa kekuatan ini, di mana orang-orang yang menyelidiki asal-usul kekuatan misterius ketika cerita itu berkembang secara bertahap. Pada tahap ini, kekuatan ini masih harus menjadi misteri. Kebenaran tidak akan terungkap sampai kekuatan dalam bayang-bayang muncul ke panggung di akhir cerita. Begitulah cerita seharusnya berjalan dengan benar. Tapi kenapa Mawar Hitam ada di belakang kita? Yo, Mawar Hitam, tolong pimpin kami ke kemenangan. Pergilah. Tentara yang dipilih oleh Mawar Hitam. 44. Mengapa dongeng Mawar Hitam mengambil pertunjukanku? 45 Chapter 174, Jangan menendang platformku. Goldo, yang merupakan anggota tim rahasia, sedang mencari harta Pangeran Ragita. Aku belum menemukan apapun. Bagaimana denganmu? Aku juga tidak. Jadi harta ada di gudang di lantai atas. Goldo dan Quinton memandangi ujung koridor, menerangi tangga di atas dengan obor. Temukan harta karun dengan cepat. Jika semua orang di luar terbunuh, kita akan segera dibunuh. Sulfikano mencela mereka dengan tatapan khawatir. Sulfikano-san, jangan khawatir. Kami masih punya waktu. Goldo menaiki tangga sambil mencoba menenangkan Sulfikano. Quinton dan Sulfikano mengikutinya. Mereka menemukan pintu yang mirip dengan pintu gudang. Ada apa? Minggir. Maaf, pergilah ke neraka. Penjaga yang memperhatikan para penyusup menghunus pedangnya, tetapi mereka dengan cepat tak sadarkan diri. 46 diserang oleh Goldo dan Quinton. Apa yang harus kita lakukan tanpa kunci? Itu tidak masalah. Kita bisa membelah pintu menjadi dua. Dengan sihir emas yang melilit tubuhnya, Goldo menebas gerbang besi. Apa itu? Namun, tidak ada harta di balik pintu. Benda itu seperti bagian dari sebuah makhluk hidup. Apakah ini? Benda hitam yang menyusut itu adalah cakar panjang dengan kuku tajam di ujung jarinya. Tapi itu jauh lebih besar dari tangan manusia. Mungkin lebih tebal dari lengan Goldo. Cakar yang tampak seperti tangan monster yang tertancap di platform dalam gudang yang luas. Di mana harta itu? Aku tidak menginginkan hal menjijikkan ini. Sulfikano menendang platform itu, berjalan bolak-balik di gudang. Di mana hartaku? Di mana itu? Sulfikano-san, kamu terlalu berisik. 47 Diam. Kalian hanya perlu menggunakan metodeku untuk menemukan harta karun itu. Cari tahu di mana harta itu berada. Sulfikano tiba-tiba berhenti. Perutnya yang besar tertusuk cakar yang menyusut. Sulfikano-san. Sial. Sebagai budak Sulfikano, Goldo dan Quinton harus segera mengambil tindakan untuk melindunginya apapun yang terjadi. Namun, Sulfikano meninggal setelah mulutnya menyemburkan darah. Kemudian Goldo, Kinmeki dan Quinton menghentikan aksi mereka, memandangi tubuh Sulfikano dan cakar hitam. Setelah menusuk perut Sulfikano, cakar hitam mulai menghisap mayatnya, seolah mengeringkan darahnya. Apa itu? Aku tidak tahu. Tapi sebaiknya kita tidak perlu tahu, mari mundur.
Sulfikano sudah mati, dan mereka tidak menemukan harta karun itu. Tidak perlu tinggal di sini lagi. 48 Maaf, karena kalian melihat ini, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Saat itu, mereka mendengar suara rendah di belakang mereka. Siapa? Kamu, Pangeran Ragita. Oh, apakah kamu mengenalku? Berdiri di belakang mereka adalah pemilik kota, Pangeran Ragita. Sekilas, dia tampak seperti bangsawan setengah baya yang umum. Tapi dia tegas dan tegak, tidak ada lemak di tubuhnya. Tatapan tajamnya tertuju pada Quinton dan Goldo. Kinmeki, Quinton, hati-hati. Goldo, Kinmeki, aku tahu. Dengan hati-hati mereka menjaga jarak dari Pangeran Ragita. Tetapi pintu tepat di belakangnya. Kalian telah menggangguku. Jika bukan karena kalian, aku hanya perlu menyerahkannya kepada kultus. Kultus, apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya cakar ini? Fufu, tidak ada keraguan bahwa ini adalah harta yang kamu cari. 49 Apakah kamu bahkan mengatakan bahwa ini adalah harta karun? Bagi orang yang tahu nilainya, itu, yah, sangat banyak untuk diceritakan detailnya. Pangeran Ragita menghunus pedangnya dari pinggangnya. Ilmu pedangnya adalah untuk pertarungan sesungguhnya, bukan jenis yang digunakan untuk pertunjukan. Kamu akan menjadi tumbal untuk Ordo Diabolos. Kemudian, angin bertiup. Gaha, gua, darah menyembur dari tubuh Quinton dan Goldo. Kinmeki, mereka merasa lemas di lutut, lalu berlutut. Oh, kamu masih hidup. Kedua pria yang menderita serangan sambaran petir dari Pangeran Ragita dan berjuang untuk bereaksi. Goldo, Kinmeki merasakan bahaya dan melompat mundur, dan Quinton memindahkan tubuhnya dengan intuisi. Begitulah cara mereka menyelamatkan hidup mereka. Namun, hanya 2 dari mereka yang selamat. Semua anggota tim rahasia yang menyelinap di kastil bersama mereka sudah mati. 50 Ki. Quinton, kamu baik-baik saja. Ya, aku masih hidup. Tapi luka mereka sangat dalam. Meskipun mereka mengangkat pedang, sepertinya mereka tidak bisa bertahan melawan serangan berikutnya. Aku sedikit meremehkanmu. Tidak, ini kesalahanku, aku agak berkarat dalam pertempuran. Apapun itu, pada saat berikutnya kalian akan berakhir. Ketika Pangeran Ragita mengangkat pedangnya lagi, wajah mereka berkerut. Sial, kita menyingkirkan identitas budak dengan cara yang sulit. Aku pikir itu ide yang bagus untuk membuka dojo. Saat ini, di luar meledak kekuatan magis yang besar. Apa itu? Betapa kuatnya itu? Melalui jendela kecil, mereka menatap langit malam. Ada mawar hitam yang luar biasa di udara. Apakah itu bunga mawar? 51 Itu sihir mawar, yang didasari oleh kekuatan sihir terkondensasi. Kenapa, mawar hitam? Tanda seru. Itu tidak mungkin, bagaimana mungkin? Pangeran Ragita hampir 2 kali lebih terkejut daripada Goldo dan Quinton. Pangeran Ragita membelalakkan matanya menatap mawar hitam, yang tidak biasa dalam setiap istilah. Mustahil. Mengapa? Kuncinya tidak lagi kemudian mawar hitam yang melayang di langit malam pecah berkeping-keping. Kelopak mawar yang patah berkibar ke bawah dan mendarat di samping Goldo dan Quinton. Kelopak menyentuh tangan kanan mereka dan mengukir 2 tanda berbentuk kelopak hitam. Apa ini? Lukaku sembuh ketika mereka menyentuh kelopak, kekuatan sihir mulai keluar dari kelopak dan luka serius mereka sembuh dalam sekejap. Kekuatan meluap. Kekuatan apa ini? 52 Kekuatan sihir hitam terus-menerus menyembur keluar dari tubuh Goldo dan Quinton, seperti matahari yang memancarkan panas. Ini adalah kekuatan mawar hitam dalam legenda. Tanda seru. Kekuatan sihir yang sangat kuat, aku harus membunuh kalian berdua di sini. Pangeran, didorong oleh kecemasan, meluncurkan serangan pada mereka. 53 Chapter 175, Dewa Iblis Pembunuhan dalam sekejap 0000 pedang Pangeran Ragita menebas mereka dengan pedangnya. Tampaknya ada sesuatu yang membimbing Goldo, Kinmeki dan Quinton untuk menghindari tebasan yang dapat membuat mereka kehilangan kemampuan tempur hanya dengan 1 tebasan. Bagaimana itu mungkin? Pangeran Ragita membelalakkan matanya karena terkejut. Namun, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Apakah tubuhku bergerak secara otomatis? Tidak. Apakah itu sudah diprediksi? Tidak, sihir berputar di tubuhku. Apakah ini kekuatan mawar hitam? Meskipun mereka agak bingung, mereka masih memegang pedang mereka. Apakah legenda mawar hitam benar? Apakah kita adalah orang terpilih?
Aku tidak tahu mengapa, tetapi jika kita memiliki kekuatan seperti ini kita bisa menang. Kedua pria itu menyerang Pangeran Ragita dari kedua sisi. 54 Jangan sombong. Bahkan jika orang lemah seperti kalian mendapatkan kekuatan mawar hitam, kalian tidak akan bisa melakukan apapun. Serangan mereka dipantulkan oleh pedang Pangeran Ragita. Dia benar-benar kuat. Tekanan yang datang dari pedang tajam pangeran membuat wajah mereka berkerut. Kekuatan Pangeran Ragita jauh melampaui kekuatan yang bisa dimiliki seorang bangsawan pada umumnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah ahli pedang sihir yang kuat yang terkenal baik di dalam maupun luar negeri. Bahkan jika di Orient di mana ahli pedang sihir memiliki status yang relatif rendah, itu aneh bahwa pendekar pedang kuat seperti dia tidak diketahui. Jika mereka dalam keadaan normal, mereka tidak akan cocok untuk Pangeran Ragita. Quinton, tahan Pangeran Ragita sebentar. Baiklah, Goldo. Keduanya, sebagai budak Sulfikano, telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mereka dapat saling memahami tanpa kata-kata. Tetapi bahkan dengan kekuatan mawar hitam, hanya satu orang saja tidak dapat memenangkan pertarungan melawan Pangeran 55. Tetapi jika mereka berdua, wow, dengan teriakan, Quinton mengangkat pedangnya yang angkuh dan berlari ke depan. Jangan pernah meremehkanku. Bukankah ilmu pedang kita sudah membuat perbedaan? Pangeran Ragita telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertempuran yang akan datang. Dia memperhatikan gerakan Quinton. Sementara dia akan menebasnya. Kecepatan Quinton meningkat sangat pesat dalam sekejap. Apa? Sihir hitam menyembur dari kaki Quinton. Wow, Kemudian pertempuran di mana kedua belah pihak bertarung dengan pedang mereka dimulai. Mereka berkelahi satu sama lain murni dengan kekuatan fisik mereka. Dalam pertempuran dengan Pangeran Ragita, Quinton, yang pengaruhi oleh sihir hitam, secara bertahap menang. 56 Bagaimana mungkin? Mawar hitam memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatannya begitu luar biasa sehingga lantai di bawah kaki Pangeran Ragita mulai retak, begitu pula seluruh ruangan dalam sekejap. Pangeran Ragita harus menghindari ujung pedang Quinton, mencoba menyingkirkan pedangnya. Namun, Quinton sempat menahannya cukup lama. Dewa Iblis Pembuhan dalam sekejap, sihir emas Goldo mulai menyapu medan perang. Goldo menggunakan keterampilan fatalnya, Dewa Iblis Pemburuan dalam sekejap pedang naga emas, yang telah dilihat Quinton beberapa kali. Seharusnya seperti itu. Ini adalah sihir emas secara bertahap terkikis oleh sihir hitam. Sihir yang seharusnya dibentuk menjadi naga membentuk bentuk mawar yang indah. Namun, ketika sihir emas terkikis dan diwarnai hitam oleh sihir hitam, keterampilan itu digunakan. Dewa Iblis Pembunuhan dalam sekejap pedang mawar hitam. 57 Sihir mawar hitam sedang mendekati Pangeran Ragita. Bagaimana mungkin? Pangeran Ragita diliputi sihir dan menguap sepenuhnya. Kelopak cantik menari-nari di udara. Pukulan itu begitu keras sehingga menyerang melalui tembok kota. Kemudian cahaya perak dari atas langit malam menembus lubang. Kelopak seperti kepingan salju berkibar ke bawah dan mewarnai tanah menjadi hitam. Mereka melihat ke bawah dan hanya menemukan semua tentara, sumpah mawar hitam, menatap Goldo. Goldo, kamu berhasil. Quinton menepuk Goldo di bahunya. Apakah orang-orang ini juga menang? Haha, cepat dan sambut mereka. Sambut mereka. Semua prajurit sumpah mawar hitam memandang ke arah kastil, dengan tangan kanan terangkat tinggi. Tangan kanan tanda, berbentuk seperti kelopak mawar hitam, diukir pada mereka. Orang-orang ini, 58 untuk beberapa alasan yang tak terlihat, kami sepertinya dipilih oleh mawar hitam. Nah, Goldo, masih terlalu dini untuk kecewa dengan dunia. Quinton, aku tidak tahu apa yang bisa kita lakukan atau seberapa jauh kita bisa melangkah. Tetapi jika kekuatan kita diperlukan untuk negara ini, aku ingin berjuang untuk negaraku. Quinton, lalu kamu yang akan memimpin. Aku tidak cocok untuk seorang pemimpin. Quinton dengan ringan menepuk punggung Goldo. Lanjutkan. Semua orang menunggumu. Goldo memandang sekeliling semua prajurit sumpah mawar hitam, yang mengangkat tangan kanannya tinggi. Suatu kali Goldo ingin meninggalkan mereka. Rasa bersalah membuat ekspresi Goldo terpelintir. Tetapi mereka menginginkan sebuah bendera yang dapat membuat mereka berjuang bersama untuk meraih kemenangan. Goldo menatap kelopak mawar hitam yang diukir di tangan kanannya. Kalau begitu, mari kita lakukan.
59 terlebih lagi, Goldo sendiri juga ingin menantang hidup sekali lagi. Jika aku bisa melakukannya. 60 chapter 176, mati di tempat kejadian adapun hasilnya, itu telah berubah ke arah yang benar. Keberhasilan mereka ditujukan berkat mawar hitam, meskipun mereka telah mengalahkan musuh karena mendapatkan kekuatan dari sihirku. Dalam hal ini, sihirku mungkin digunakan untuk tujuan lain. Dapat dikatakan bahwa kami telah berhasil. Anggota Sumpah Mawar Hitam membersihkan medan perang setelah merebut kastil Pangeran Ragita. Sulfikano tampaknya terbunuh dalam pertempuran. Tampaknya Goldo telah menjadi pemimpin baru. Meskipun aku tidak mendengarkan percakapan mereka dengan hati-hati, menurut Goldo-san, dia akan berkomunikasi dengan pengikut kerajaan terlebih dahulu dan kemudian memimpin Sumpah Mawar Hitam untuk bertemu dengan tentara. Karena itu, aku harus dalam keadaan siap. Di luar masih gelap, bulan bersinar di langit. Ketika aku mencari area sekitar dengan sihirku, aku menemukan dua keberadaan yang akrab untuk beberapa alasan. Keberadaan pertama yang mengeluarkan sihir yang tidak menyenangkan datang dari lantai atas kastil. Bukankah ini Violet Sun? 61 Aku berkenalan dengannya di Tanah Suci. Dia seperti hantu dalam cerita fantasi. Meskipun dia menghilang pada saat itu, dia sepertinya tinggal di suatu tempat di dunia ini. Kupikir itu keberadaan Violet Sun. Aku tidak dapat mendekatinya karena ada banyak orang di sana, jadi aku memutuskan untuk menyapanya setelah orang-orang itu pergi. Keberadaan yang kedua datang dari area bawah tanah kastil itu. Kenapa kami datang ke sini? Aku berhenti membuat persiapan dan menyusup ke dalam area bawah tanah kastil itu. Di area bawah tanah, Epsilon merasakan gelombang sihir yang kuat. Sihir ini, tampaknya ada sesuatu yang terjadi di luar. Sejauh yang diketahui Epsilon, hanya tuannya dan dia yang bisa melepaskan sihir yang begitu kuat. Tuannya bisa mengubah panjang gelombang sihirnya, jadi tidak mungkin bagi Epsilon untuk mengenali sihirnya secara akurat. Selain itu, dia tidak percaya tuannya yang sibuk akan datang ke kastil di perbatasan ini. Dalam hal ini, itu mungkin itu tuannya, atau peninggalan kuno atau fenomena alam. 62 Namun, sesuatu telah terjadi di atas tanah. Ini telah menjadi masalah yang menyusahkan. Epsilon memberikan tekanan pada cedera serius di dadanya. Penyebab insiden dimulai dengan dia menyelinap ke kerajaan Oriana sebagai Shadow Garden. Sebagai seorang pianis terkenal di dunia, ia sangat dipuji di kerajaan Cloud, yang memungkinkannya untuk memasuki bagian dalam kerajaan dan dengan mudah untuk mengumpulkan informasi. Sayangnya, dia terlihat oleh Mordred di sana. Mordred menyerangnya secara mengejutkan. Salah satu pukulan Mordred merobek dada Epsilon. Umumnya, pukulan berat seperti itu bisa membunuhnya. Namun, dia tidak mati karena bantuan Slime. Dia, terutama jantungnya, memiliki kemampuan bertahan yang hebat, karena ada banyak perlindungan di sana. Meski begitu, serangan tiba-tiba itu membuat Epsilon lengah. Dia gagal memanfaatkan kemampuan pertahanannya dan terluka parah. Sebenarnya, tebasan di awal telah menentukan hasil dari pertempuran di antara mereka. 63 Setelah itu, Epsilon memperhatikan bahwa situasinya tidak menguntungkan untuknya, jadi dia mundur, dengan Mordred yang mengejarnya. Tetapi Epsilon, yang telah mengalami cedera serius, secara alami tidak dapat dengan mudah melarikan diri, jadi dia harus membuat keputusan yang menyakitkan. Dia meledakkan bahan peledak yang telah disiapkan untuk rencana itu dan meledakkan sebagian kastil. Meskipun melarikan diri dari kastil dan berhasil mengusir Mordred, tetapi para pengejar kultus masih mengejarnya. Ini musim dingin, salju membentang di tanah Oriana, jadi sulit bagi Epsilon untuk melarikan diri. Epsilon akan meninggalkan jejak kaki dan noda darah jika dia berjalan di atas salju. Selain itu, dia berbau darah. Bahkan jika dia menekan rasa sakitnya dan melarikan diri, para pengejar akan menyusulnya segera. Dia kekurangan kekuatan fisik karena luka serius. Kemudian dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia menyelinap ke kota Pangeran Ragita dan menunggu para pengejar lewat. Tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Siapa yang bisa menebak bahwa dia bersembunyi di kota tempat eselon dari kultus itu tinggal? Epsilon mengulur beberapa waktu dengan cara ini. Namun, masalahnya adalah kekacauan yang terjadi di atas tanah sebelumnya. Ada sihir besar di sini, dan orang-orang pasti akan mulai memperhatikannya seiring berjalannya waktu. Maka akan menjadi sulit baginya untuk melarikan diri.
Epsilon harus segera bergerak. 64 namun, dia tidak punya cukup waktu untuk pulih dari cedera. Tebasan yang disebabkan oleh Mordred begitu dalam sehingga dia kekurangan kekuatan fisik dan sihir. Dia berdiri dengan tangannya di dinding. Agar tidak memperparah luka, dia bergerak perlahan. Saat itu, dia mendengar suara napas ketika beberapa orang mendekat dari depan. Lalu, ada langkah kaki di belakangnya. Ah, itu. Dia sangat sial. Epsilon menarik pedang Slime dan berjalan maju. Dia hanya bisa menerobos paksa sebelum Mordred mengejarnya. Lalu dia bertemu musuh. Kami merasakan sihir yang sangat besar dan datang dari sini. Pasti itu darimu, pengejar kultus. Apalagi kelima orang itu memiliki nama kedua. 65 mengirim 5 orang untuk mengejarku, tampaknya kultus itu tidak ada apa-apanya. Itu menunjukkan betapa kami sangat memperhatikanmu. Karena kalian, begitu banyak rencana yang gagal. Terima kasih. Dia menyindir mereka, sebenarnya sulit baginya, yang terluka parah, untuk berurusan dengan 5 musuh yang semuanya memiliki nama kedua. Langkah kaki di belakangnya menunjukkan bahwa orang yang di belakang sedang mendekat. Epsilon mendecakkan lidahnya. 66 Chapter 177, Panggilan Master. Salah satu pembunuh mengambil langkah maju, mencoba memperpendek jarak. Tetapi bahkan jika Epsilon meluncurkan serangan mendadak dari tempat dia berada, mereka akan dapat menerimanya dengan mudah, masih ada jarak antara mereka dan Epsilon. Begitulah seharusnya. Apa? Tiba-tiba, kepala pembunuh itu terbang ke udara. Dan Epsilon menebas tubuh pembunuh yang darahnya terbang ke segala arah, dan jatuh karena kekurangan kekuatan. Bagaimana orang ini bisa melepaskan sihir yang begitu kuat? Keempat pembunuh yang tersisa dengan cepat merubah kudanya menjadi postur bertahan, tetapi mereka tidak dapat menutupi ekspresi terkejut mereka. Melepaskan sihirnya dari pedang. Seorang ahli pedang sihir dapat melakukan hal itu selama dia mencapai level tertentu. Namun teknik itu tidak ada yang pernah menggunakannya dalam pertarungan sungguhan. Untuk mempertahankan sihir yang tersebar, seseorang harus menggunakan lebih banyak sihir, dan perlu beberapa saat untuk mempersiapkan sejumlah besar sihir, yang juga akan menunda serangan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, sihir yang dibutuhkan akan meningkat secara proporsional. Hanya sejumlah kecil sihir yang dapat mencapai tempat yang jauh dalam waktu singkat, hanya yang memiliki kontrol sihir yang jauh lebih hebat yang dapat menggunakannya, dan orang 67 biasa tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tetapi bahkan jika seseorang bisa melakukan itu, jika dia tidak memiliki jumlah sihir yang cukup, dia akan kalah dalam perang jangka panjang. Waktu yang dia gunakan untuk mengumpulkan sihir hampir tidak ada. Bisakah seseorang benar-benar melakukan itu? Mereka tahu betapa sulitnya untuk menyerang dari jauh dalam pertarungan sungguhan, jadi mereka cukup terkejut. Jangan bersatu, berpencar, tidak berguna. Tebasan yang tak terhitung memotong ruangan itu. Tebasan, mengeluarkan suara tajam yang mengindikasikan mereka akan memotong apapun, tanpa ampun bergegas ke pembunuh yang berlari pontang-panting. Sial, aku tidak bisa mengelak. Jauhi itu untuk sementara waktu. Jika kita tidak bisa memperpendek jarak, kita hanya diserang secara sepihak. Itu tidak akan berhasil, kalian benar-benar tidak dapat melarikan diri dari jangkauan seranganku. Kepala pembunuh lain ditebas. Darah tersembur karena tebasan Epsilon, dan menyebar berubah menjadi kabut merah. Ini menjadi buruk. Bagaimana mungkin dia mengendalikan begitu banyak tebasan sedemikian rupa? Inikah Seven Shadows? Ekspresi cemas muncul di wajah pembunuh itu. 68 kemudian seorang pembunuh lain berubah menjadi kabut darah setelah dicincang oleh Epsilon. Dan pada saat itu, Epsilon berhenti menyerang setelah mengeluarkan suara kusam. Epsilon meletakkan tangannya di dadanya dan berlutut. Lalu dia jatuh. Jangan sekarang. Darah merah keluar dari celah bodysuit-nya. Lukanya terbuka. Aku dengar dia terluka parah oleh Mordred. Ini sepertinya adalah batasnya. Ya, Epsilon telah mencapai batasnya. Jika itu adalah musuh biasa, hasilnya akan dapat dipastikan dari awal. Tetapi musuhnya adalah anggota sekte yang memiliki nama kedua. Kemudian, setelah membunuh 3 pembunuh, luka Epsilon akhirnya terbuka. Meskipun dia telah membunuh satu begitu pertempuran dimulai, dia menghabiskan terlalu banyak waktu dalam pertempuran ini. Pedang itu jatuh dari tangan Epsilon, sepertinya kita akan menjadi orang pertama yang membunuh Seven Shadows.
Kita pasti akan dipromosikan. 69 Tapi ada 6 orang lain seperti dia. Kalau saja mereka tidak mengancam kultus. Mordred sama akan membunuh mereka semua, termasuk yang disebut Shadow sama. Jika itu masalahnya, maka tidak apa-apa, hei, tetap di sana. Mereka menatap Epsilon, yang wajahnya berubah karena kesakitan. Kami belum akan membunuhmu. Setelah mendapatkan informasi darimu, ups. Epsilon mengulurkan tangan dan mencoba untuk mengambil pedang yang jatuh di tanah sebelumnya. Seorang pembunuh segera menginjak tangannya. Menyerahlah. Shadow sama. Hei, apa yang kamu lakukan? Maafkan, aku. Epsilon melakukan upaya terakhirnya untuk mengambil belati dan mencoba menusuk dirinya sendiri di tenggorokannya. Apa? Hentikan dia. Pada saat genting itu, seorang pembunuh menendang belatinya. Itu hampir saja. Hei, kakimu. Kakimu, terpotong. 70 Pria yang menendang belati itu kakinya terjatuh di atas batu. Kakiku. Lalu, datanglah suara jejak kaki. 71 Chapter 178, akhir dari karakter figuran jantung Epsilon mulai berdetak kencang. Ada suara langkah kaki di belakangnya. Langkah kaki itu milik orang yang bisa menyelamatkannya sekarang. Orang yang bisa mengatasi dan menghancurkan segala rintangan di depan wajahnya. Kamu, di sini. Dia menatap orang di belakangnya dengan mata berair. Berdiri di sana adalah anak remaja laki yang berambut hitam biasa. Sialan. Kakiku. Pembunuh yang kakinya terputus menghentikan pendarahannya dengan sihir, dan mengalihkan pandangannya pada remaja itu. Siapa ini? Seorang anak kecil. Siapa yang memotong kakiku? Sialan, matilah. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia menyerang dengan pedangnya dan membidik bocah berambut hitam itu. Bocah berambut hitam itu menghilang. Kehilangan targetnya, pedang itu mengenai batu di dinding dan mengeluarkan suara tabrakan. Di mana Aga? Sebuah lubang besar muncul di dada pria itu. Dia memegang jantung di tangannya. 72 Yan. Tungku, Pembunuh itu menutupi lubang di dadanya dengan tangannya, dan jatuh. Darah mengalir dari tubuh yang sekarang sudah mati. Dia menggeliat sebentar dan kemudian berhenti bergerak. Siapa kamu sebenarnya? Tanda tanya. Satu-satunya pembunuh yang tersisa bertanya dengan suara bergetar. Bocah itu membuang jantung itu dari tangannya. Siapa kamu? Bocah itu, yang tampak bosan, menatap lelaki itu. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu mengambil jantung itu? Seperti ini. Sosok bocah itu muncul sebelum si pembunuh kedua itu bahkan merasakannya. Dia meletakkan tangannya di jantung si pembunuh. Buk. Detak jantung pria itu tumbuh lebih cepat. Bagaimana ini mungkin? Kapan kamu melakukannya? Aku tidak bisa merasakan aliran sihirmu. Shadow sama, betapa indahnya. Epsilon tidak bisa membantu tetapi bergumam. Dia terpesona oleh keindahan sihir tuannya. Kamu bilang Shadow sama. Kamu 73. Bocah itu melihat pria yang panik dengan ekspresi bosan di wajahnya. Lalu kamu, adalah karakter figuran. Dia bergumam dengan suara rendah yang hanya bisa didengar si pembunuh. Jantung pria itu menghilang. Darah menyembur dari lubang di dadanya. Bocah itu meremas jantungnya dan berbalik. Inikah Shadow? Pria itu mengerang, menekan lubang di dadanya. Mordred, sama, tolong berhati-hati. Kemudian dia jatuh di atas batu dan mati. 74 Chapter 179, sebagian kecil dari rencananya yang dalam seperti jurang. Epsilon. Lama tidak bertemu. Mendengar masternya yang berbicara padanya, Epsilon mengangkat kepalanya dengan tergesa-gesa. Luka kamu sudah sembuh. Masternya menggunakan sihir hangatnya untuk menyembuhkan luka di dada Epsilon. Terima kasih banyak. Saat lukanya sembuh, rasa sakit berangsur-angsur hilang. Itu adalah teknik penyembuhan yang tidak membuang sihir secara percuma. Epsilon selalu terkesan setiap kali dia melihatnya. Meskipun butuh waktu untuk memulihkan kekuatan fisik dan darahnya, Epsilon akhirnya menarik napas lega ketika dia melihat ke bawah ke dadanya yang pulih. Saat itu, Epsilon memperhatikannya. Jumlah slime yang kenyal di dadanya telah berkurang. Ketika Epsilon terluka parah, slime sedikit berkurang. Tidak ada cukup waktu baginya untuk mengisinya, dan dalam hal ini, dadanya yang rata telah terekspos.
75 Master pasti memperhatikannya ketika dia merawat luka-lukanya. Epsilon berkeringat dingin. Baiklah. Apa yang harus dilakukan sekarang? Epsilon memutar otaknya untuk mencari tahu, tetapi tidak ada yang terlintas dalam pikirannya. Apakah kamu menyelinap ke sini untuk melakukan investigasi? Masternya menatapnya, dan bertanya, kesempatan. Ya, itu benar. Aku harus menyamar untuk memata-matai kultus. Jadi begitu, kamu juga telah memotong rambutmu. Itu benar, rambutnya terpotong pada saat bertarungnya dengan Mordred, tetapi fakta itu tidak relevan untuk saat ini. Sebenarnya, dia harus berterima kasih kepada Mordred karena memberinya jalan keluar dari situasi ini. Ya, untuk menyamar. Epsilon melakukan pekerjaan yang sangat bagus. 76 Tidak. Kamu membuatku tersanjung. Dia aman sekarang. Dan yang lebih penting, dia dipuji oleh masternya. Selalu ada cahaya di ujung terowongan gelap itu pasti merujuk pada situasi saat ini. Epsilon berdiri dengan senyum percaya diri seperti biasa. Terima kasih banyak, Shadow-sama. Lalu dia memberi hormat dengan anggun. Kamu pasti memperhatikan bahwa aku dalam bahaya dan datang untuk menyelamatkanku. Aku benar-benar berterima kasih atas wawasan mendalam dan sihir luar biasa dari Master. Ya benar, Epsilon, kamu terlihat sangat lelah. Ya, itu benar-benar tugas yang berbahaya. Berkat Shadow-sama, aku selamat. Aku akan kembali dan melapor ke Alpha sama sekarang, tunggu. Apakah kamu akan melapor ke Alpha sekarang? Ya, aku akan melakukan itu. 77 Ya, tunggu sebentar melapor padanya untuk saat ini. Tunggu sampai bara api padam, TL, Sid masih takut Alpha marah, Vevak. Nah, Epsilon, pergilah bersamaku untuk saat ini. Dengan Shadow-sama. Wajah Epsilon berubah merah padam. Dia tidak berharap masternya itu, yang memperhatikan bahaya dan datang untuk membantunya, dan menganggapnya sebagai mitra. Master suka bertindak sendiri, dan bahkan Alpha jarang bertengkar dengan master baru-baru ini. Jantung Epsilon berdetak lebih cepat dengan kejutan yang berlebihan. Tolong biarkan aku pergi bersamamu. Aku akan bekerja sangat keras. Tolong jaga aku juga. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tetap fleksibel dan bertindak sesuai dengan keadaan yang dapat berubah. Baik, dengan kata lain, Master tidak akan menjelaskan rencananya pada tahap ini. Master selalu dapat secara akurat memprediksi masa depan dan membuat rencana terperinci. Rencana itu secara alami 78 mengandung sejumlah besar informasi, tidak mungkin dipahami oleh orang awam. Dia melarang Epsilon untuk melapor ke Alpha, menunjuk Epsilon sebagai mitranya, dan datang ke sini ada alasan yang mendasari semua ini. Epsilon menatap masternya dengan penuh hormat. Yah, Shadow-sama, aku baru saja mengamati sejumlah besar sihir di luar. Apa kamu tahu kenapa? Memikirkan sihir itu juga kemungkinan sesuatu yang direncanakan masternya, dan Epsilon menanyakannya. Masternya terdiam beberapa saat dan menatap Epsilon, seolah berpikir apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Ya, biar aku jelaskan. Epsilon menahan napas dan mendengarkan. Aku mungkin dapat memahami sebagian kecil dari rencana itu. Master pasti memikirkan mengapa aku menanyakan itu. Sihir itu dikeluarkan olehku. Seperti yang diharapkan, tapi mengapa? Untuk meniru Mawar Hitam. Apa? Mawar Hitam adalah inti dari perang saudara ini. 79 Epsilon memahaminya secara instan. Dia telah menyentuh ujung gunung es. Dia belum tahu seluruh rencana. Namun, jika prediksi Epsilon benar masa depan yang jauh telah diramalkan masternya. Epsilon sangat bersemangat sehingga hatinya terasa mati rasa. Yah, hanya itu. Tidak banyak yang bisa kuceritakan. Aku akan mendukungmu dengan sepenuh hati. Epsilon mengepalkan tangannya yang gemetar, dan matanya, sejelas mata air, dipenuhi dengan emosi yang membara. 80 Chapter 180, dia adalah tipe orang yang selalu bertindak berlebihan. Aku menyelamatkan Epsilon dari serbuan para karakter figuran. Dia bilang akan melaporkan hal ini ke Alpha, pasti ada hubungannya dengan Mitsugo Shiko. Meskipun itu tidak masalah, akan sangat mengerikan jika Alpha tahu aku ada di sini melalui laporan Epsilon. Aku harus bersembunyi darinya sampai api yang membara itu telah padam. TL, intinya tunggu Alpha tenang. Setelah berdiskusi, Epsilon setuju untuk membantuku dengan permainan Mawar Hitam.
Dengan bantuannya, permainan ini pasti akan lebih menarik. Jadi, untuk bergabung dengan Sumpah Black Rose, Epsilon berpakaian seperti seorang prajurit muda. Epsilon pasti akan berhasil. Apakah itu cocok untukku? Epsilon mencoba pakaian pria lokal yang didapatnya. Kamu adalah seorang prajurit muda dilihat dari manapun. Itu seperti tercipta hanya untukmu Epsilon. Berkat kontrol sihirku dan Slime Bodysuit yang diberikan Shadowsama kepada kami, aku dapat mengencangkan Slime untuk menampilkan sosok anak laki-laki. Meskipun agak sulit bagiku untuk bernafas sekarang, itu yang harus aku lakukan 81 untuk membantu Shadowsama. Meskipun aku tidak mendengarkan kata-katanya, Epsilon masih dengan sabar menjelaskannya. Epsilon benar-benar luar biasa. Aku akan bertindak sebagai saudara Epsilon. Ya, Sidonie-sama. Ya, itu baru semangat. Ini seharusnya periode pasca perang sekarang, mari kita jalan-jalan untuk sementara waktu. Maksudmu saat pasukan sibuk dengan membersihkan sisa-sisa musuh di medan perang, kita akan mengambil kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan mata-mata. Ya, tepat sekali. Tawaran yang sangat bagus sebenarnya. Memainkan peran mata-mata selalu menarik. Aku mengangkat tanganku dan memadatkan sejumlah kecil mana yang tidak bisa dirasakan di ujung jariku. Keterampilan itu adalah ada cahaya biru dan ungu yang samar. Radar atom. Setelah menyelesaikan kata-kataku, aku memecah mana menjadi bit yang lebih kecil dan melepaskannya ke udara. 82 mana menyebar seperti kembang api dan segera menghilang. Apakah ini skill yang memadatkan mana pada batas minimum untuk menguraikannya menjadi partikel sehingga bisa menyebar untuk mendeteksi lingkungannya secara tepat? Untuk dapat melihat keterampilan kompresi sihir pamungkas ini dan kemampuan kontrol sihir seperti ini dengan mataku sendiri. Aku sangat tersentuh sehingga aku menangis. Epsilon berkata dengan mata berair. Dia adalah tipe orang yang selalu melebih-lebihkan sesuatu. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa sebenarnya siapapun, secara teori, dapat menggunakan keterampilan ini selama dia memiliki sedikit mana. Namun, hanya ada satu orang yang telah memperoleh keterampilan luar biasa ini di dunia ini, dan itu adalah Onisama. Ini adalah bukti dari ketinggian kendali sihir yang telah dicapai Onisama, teknik yang tak tertandingi. Tidak pernah ada ahli pedang sihir yang terampil seperti Onisama. Tentu saja, tidak akan pernah ada yang lain di masa depan, karena Onisama berada di urutan teratas mau kapanpun juga. Aku baru saja menemukan sesuatu, kurasa. Aku menyela Epsilon yang kata-katanya mengalir seperti banjir. Epsilon telah menjadi orang seperti itu sejak awal. Dia adalah gadis yang baik yang selalu dengan susah payah memujiku. Aku telah biasa mendengarkan ucapan menyanjungnya setiap pagi sambil minum teh hitam yang dia buat. 83 Namun, dengan rasa hormat yang tinggi, Epsilon melakukan evaluasi kritis terhadap orang lain selain diriku. Karakter seperti itu membuatnya mudah disalahpahami. Seperti yang diharapkan dari Onisama. Dalam waktu sesingkat ini, kamu menemukan petunjuk penting. Dengan kecepatan dan ketelitian seperti itu, di sini, ikut aku. Onisama adalah satu-satunya ahli pedang sihir yang memiliki kemampuan deteksi di dunia ini. Oke, ayo kita segera pergi. Ada di sini. Aku berjalan di sepanjang jalan dan berdiri di depan tembok. Ini terlihat seperti tembok biasa. Itu dia. Apakah ini pintu tersembunyi? Sepertinya begitu. Tapi aku tidak tahu cara membukanya. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku membelahnya menjadi dua? Sidonie-sama. Epsilon menatapku dengan kilau di matanya. Sepertinya benda itu disembunyikan secara halus karena artefak. Bahkan jika seluruh Shadow Garden menyelidiki ini, akan butuh waktu cukup lama untuk menemukannya. Jika bukan Sidonie-sama, kami tidak akan menemukan pintu ini. 84 Epsilon mengeluarkan batu bata dari dinding dengan santai dan menyuntikkan sihir ke dalamnya. Kemudian simbol magis besar muncul di dinding. Akhirnya Epsilon meneriakkan dengan suara tegas. Sezamu Uburu Towa. Kemudian pintu muncul. Sebuah pintu muncul. Biarkan aku yang memimpin untuk memeriksa bahaya. Jika sesuatu terjadi pada Sidonie-sama, hati-hati. Aku pasti akan jatuh ke dalam jurang keputusasaan karena tidak ada artinya bagiku untuk menjalani sisa hidupku tanpamu. Oke, aku pergi. Kemudian, aku mengikuti Epsilon ke arah pintu yang tersembunyi.
85 Chapter 181, sisi lain yang menghubungkan masa lalu, saat ini, dan masa depan setelah kami berjalan melewati pintu, ruangan yang penuh dengan mana yang padat muncul di depan kami. Karakter kuno yang terukir di dinding yang berkilau itu bersinar dengan kekuatan mana murni. Sebuah altar kuno terletak di tengah. Mana gelap berkumpul di ruangan ini diterangi oleh cahaya yang menakutkan dari altar. Aku hanya ingin menggunakan permainan mata-mata untuk menghabiskan waktu pada awalnya, tetapi sekarang aku sepertinya mendapatkan jackpot. Shadow-sama, harap berhati-hati. Sekarang aku tahu, ini adalah itu. Pada saat-saat seperti ini, aku harus berpura-pura memahami segalanya dan memberikan epsilon kata-kata yang penuh makna. Apakah kamu tahu tentang tempat ini? Semuanya terhubung, saat ini, masa lalu, dan masa depan. Apa hanya sesaat saja, dan kamu mengatakan kamu telah melihat semuanya? Berkumpul. 86 kepadatan mana yang berkumpul di atas altar terus meningkat, dan seluruh ruangan diwarnai hitam. Aku berdiri di depan Epsilon untuk melindunginya. Akan sedikit sulit bagi Epsilon untuk mengatasinya jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Shadow-sama, mana yang dikumpulkan mencapai titik kritis dan pecah. Mana yang sangat kuat. Aku memperluas manaku dalam bentuk penghalang untuk melindungi kami dari ledakan. Ternyata, ini, penghalang sedikit bergetar. Ini, aku bergumam dengan suara rendah. Betul, hanya karakter bos yang bisa memiliki mana yang kuat. Kemudian, setelah dispersi mana, dari altar, seorang wanita dikunci oleh rantai muncul. Dia adalah, rambut perak panjang dan mata merah cerah. 87 wajahnya yang cantik ditutupi oleh bayangan, dan anggota tubuhnya dikunci oleh rantai. Freya, pahlawan sang manusia. Jadi begitu settingannya. Apakah dia terbangun setelah tidur selama bertahun-tahun? Aku mengikuti improvisasi Epsilon. Kekuatan ledakan seperti itu selalu sangat penting. Tapi kenapa Freya ada di tempat ini? Lihatlah ke masa lalu, sesuatu seperti ini tidak bisa dihindari. Melihat ke masa lalu, maksudmu, terlibat dalam mana yang gelap? Freya menatap kami dengan mata merahnya. Tidak ada rasionalitas atau kewarasan yang tercermin di mata itu. Apakah kamu jatuh ke dalam kegelapan? Pahlawan, mana dan mata yang gelap menunjukkan bahwa dia telah kehilangan kesadarannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah plot pada saat orang jatuh ke dalam kegelapan. Apa yang kamu lihat di depanmu sekarang? Aku bertanya kepadanya, siapa yang dikunci oleh rantai? Pertanyaanku sangat cocok untuk situasi saat ini. 88 dia mengerang. Rantainya berbenturan karena gerakannya. Penyesalan. Atau, perlahan aku berjalan ke altar saat langkah kakiku berdenting. Lalu aku berdiri di dekat altar, menatapnya. Balas dendam. Shadow-sama. Freya mengulurkan tangannya ke leherku. Tapi, dia berhenti sebelum mengenaiku. Karakter kuno yang tertulis di rantai bersinar. Baiklah, aku mengangkat pedang Slime dan mengangkatnya tinggi ke atas altar. Seberapa kuat pahlawan yang telah jatuh, tolong tunjukkan padaku. 89 lalu aku memegang pedang Slime dan memotong rantai yang menguncinya. Pada saat dibebaskan, Freya menerjangku dengan pedangnya. Pedangnya yang indah itu menyilaukan. Namun, tidak ada rasionalitas dalam hal itu. Pedang tanpa rasionalitas sangat membosankan. Aku menghindari pedangnya dan berdiri di belakangnya. Lalu aku menaruh pedang Slime di lehernya dan berbisik. Apakah kamu ingin memenuhi tujuanmu di sini? Freya membeku. Dia hanya menjaga posturnya memegang pedang dan tidak bergerak. Meskipun kamu kehilangan kewarasanmu, kamu masih bisa melihat mana di pedang ini. Pedang yang benar-benar dapat menghapus jiwamu. Waktu sementara diam. Aku menekan pedang ke lehernya saat dia memegang pedangnya. Untuk menciptakan momen, waktu adalah hal yang sangat penting. 90 kamu tidak punya hal lain yang harus dilakukan. Apakah tidak apa-apa mati di sini? Setelah memastikan bahwa atmosfer telah ditetapkan, aku melepaskan pedang yang ada di lehernya. Dan dia berbalik untuk menatapku. Dia membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tampaknya ada cahaya rasionalitas di matanya sekarang. Kemudian ketika mana hitam menghilang, sosoknya menghilang. Pergi ke sisi lain yang menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan.
Napas Freya menghilang. Jika kamu bisa mendapatkan kembali rasionalitasmu, maka silakan kembali untuk bertarung denganku lagi. 91 Chapter 182, tergila-gila dengan keberanian dan wawasan itu Epsilon memperhatikan setiap gerakan masternya. Wajahnya memerah dan matanya berbinar karena kegembiraan. Seperti yang diharapkan dari Shadow Sama. Epsilon merasakan nostalgia dari kata-katanya. Masternya memiliki pengetahuan sejarah yang tak tertandingi, yang membantunya menarik kesimpulan yang akurat. Dia juga memiliki kemampuan untuk mengguncang jiwa pahlawan. Epsilon merasa kosakata terbatasnya terlalu sedikit untuk menggambarkan keunggulan masternya, bahkan jika Epsilon menggunakan semua kemampuan bahasanya untuk membuat kalimat, ia tidak dapat menemukan kata-kata yang cocok dengan segala yang dilakukan masternya. Dalam hal ini, bagaimanapun, dia tidak perlu mengasah Lily. Dia bisa dengan jujur mengubah pikirannya menjadi kata-kata. Untuk Epsilon, ini adalah cara terbaik untuk membayar upeti dan memuji masternya. Pergilah ke sisi lain yang menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Master mengatakan itu pada pahlawan Freya yang telah menghilang. Meskipun kata-katanya tidak disengaja, itu singkat dan indah. 92 masa lalu, sekarang, dan masa depan apa artinya itu? Epsilon tidak bisa membantu tetapi kewalahan oleh makna yang mendalam dari ungkapan ini. Epsilon, kamu baik-baik saja. Iya, berkat Shadow Sama, aku tidak menderita kerusakan apapun. Tentu saja aku telah mendedikasikan tubuh ini untuk Shadow Sama Freya, ilmu pedang yang bagus. Shadow Sama sejuta kali lebih kuat darinya. Kamu menghindari pedang Freya tanpa tindakan yang tidak perlu. Tebasanmu begitu cepat dan indah sehingga aku merasa setiap detik adalah keabadian. Setiap tebasan tampaknya memotong dunia, ilmu pedang tertinggimu telah benar-benar mengalahkan Freya, tebasan itu menjadi goncangan terbesar abad ini pasti, perawatan pasca perang seharusnya hampir berakhir. Lingkungan juga telah tenang, dan terukir dalam sejarah dunia. Apakah artinya itu? Epsilon juga memperhatikan keberadaannya ketika dia menyelinap ke kota. Sang penyihir bencana, Aurora. Salah satu jarinya tersegel di tanah ini. Pahlawan Freya pernah menyelidiki tanah ini, yang mungkin ada hubungannya dengan penyihir bencana, Aurora. 93 Tetapi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh Master, yang telah menemukan kebenaran dari pengetahuan historisnya. Sudah waktunya untuk bertemu teman. Apa? Epsilon menggigil ketika dia mendengar kata-kata Masternya. Master memanggil penyihir bencana, bukan, iblis Diabolos sebagai temannya. Dia sungguh tergila-gila dengan keberanian dan wawasannya. Dari sudut pandang Master, bahkan iblis Diabolos hanyalah teman biasa baginya. Epsilon menelan ludah. Ayo pergi sekarang. Tolong, biarkan aku pergi bersamamu. Epsilon menatap punggung masternya dengan bersemangat. Sekian pembahasan kali ini. Kalau mau traktir mimin kopi buat teman begadang, link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.